Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah merupakan salah satu syiar dari agama Islam, dan mengagungkan syiar agama Islam itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari tanda ketakwaan hati mereka. Dan hukum azan dan juga iqamah sendiri dalam agama kita, dalam kajian fikih kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan fardu kifayah. Dengan artian kalau di satu kampung, di satu daerah tidak ada yang mengumandangkan azan, maka orang yang tinggal di daerah tersebut berdosa, melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila sudah tiba waktu sholat, maksudnya sholat yang wajib, maka hendaklah fal yu'adzin. Ini dalam bentuk fi'il amar ataupun fi'il madi yang di awal, dan fi'il mudhari yang bentuknya amar. Fal yu'adzin ahadukum artinya wajib salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Wajib salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Dari sini para ulama kita secara mayoritas memandang bahwasanya hukum dari azan dan juga iqamah adalah fardu kifayah. Apabila ada salah satu dari penduduk kampung ataupun penduduk daerah mengumandangkan azan, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Namun ketika tidak ada salah satu di antara mereka yang mengumandangkan azan, maka semua mereka melakukan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana kita singgung di awal, bahwa azan itu merupakan bagian dari syiar dalam agama kita. Bahkan pada lafaz-lafaz azan yang dikumandangkan oleh muadzin, itu terdapat masalah-masalah yang sangat penting dalam agama kita. Mulai dari lafaz yang pertamanya itu Allahu Akbar, yaitu memproklamirkan ataupun menggaungkan bahwasanya Allah lah yang maha besar. Itu menunjukkan bahwasanya ataupun pengakuan dari kita seorang muslim, terutama yang memandangkan azan tersebut, bahwasanya Allah itu benar-benar ada dan Allah itu maha agung dan juga maha besar. Kemudian setelah lafaz Allahu Akbar ada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasanya hanya Allah lah zat yang patut untuk diibadahi, dan persaksian bahwasanya Muhammad merupakan benar-benar utusan dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyatakan bahwasanya Allah yang maha besar, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian setelahnya ajakan untuk melakukan salah satu ibadah yang agung, yaitu sholat. Hayya 'alas sholah, karena pada sholat itu merupakan salah satu faktor kemenangan. Makanya hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, kemudian diulang kembali lafaz yang di awal sebagai pengakuan kembali bahwasanya Allah memang benar-benar ada dan Allah maha agung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena azan merupakan bagian dari syiar-syiar agama, maka orang yang mengumandangkan azan juga mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan fadilah mereka
yang bertugas sebagai muadzin, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma la yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kalau seandainya manusia mengetahui fadilah, keutamaan muazzin dan juga keutamaan azan dan juga keutamaan berdiri di saf awal ketika sholat, thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mempunyai jalan karena banyaknya orang yang berebut posisi dan juga pekerjaan tersebut, kemudian mereka harus melakukan undian, maka mereka akan melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan betapa azan dan juga shaf pertama dalam sholat itu mempunyai keutamaan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Bahkan Muawiyah, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah, bahwa mereka yang mengumandangkan azan ketika dunia, mereka nanti di hari kiamat yang paling panjang lehernya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu la yasma'u madas sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu pun dari jin, kemudian dari manusia dan segala benda yang mendengar suara muazzin, kecuali yang mendengarnya tersebut menjadi saksi dan juga akan mempersaksikan kebaikan dan juga bagi keberuntungan seorang hamba yang bertugas sebagai muadzin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita pahami bahwasanya azan merupakan bagian dari syiar agama, dan orang yang mengumandangkan azan juga mempunyai nilai dan juga posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz azan sendiri sebagaimana kita singgung di awal tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali Allahu akbarnya, kemudian selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah lafaz-lafaz azan ketika seorang muazzin ingin mengumandangkan azan, kecuali di waktu subuh, maka disunnahkan menambahkan lafaz hayya ataupun as-salatu khairum minan naum setelah mengumandangkan hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah di waktu subuh, maka disunnahkan ataupun disyariatkan seorang muazzin menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Apa yang diucapkan mereka yang mendengar lantunan azan ataupun kumandang azan dari muazzin yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh setiap hamba yang mendengar azan dikumandangkan adalah apa yang disebutkan oleh seorang muazzin. Ketika seorang muazzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka yang mendengar juga mengatakan seperti itu. Begitu juga ketika pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang mendengar juga mengucapkan hal yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasul, begitu juga seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka katakan kalianlah seperti apa yang dia katakan. Dengan artian ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga mengatakan hal yang sama. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah,
kita juga mengatakan hayya 'alal falah ataupun kita jawab dengan hayya 'alal falah. Begitu juga di akhir la ilaha illallah kita juga mengucapkan yang sama. Kecuali memang di lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka yang mendengarnya mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Adapun selain hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, maka yang mendengar menjawab sama seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hal yang termasuk bagian yang sunnah terkait dengan azan adalah berdoa ataupun berzikir setelah azan. Ketika seorang muazzin sudah selesai mengucapkan la ilaha illallah di ujung azannya, maka baik muadzin ataupun yang mendengarnya disunnahkan untuk berdoa ataupun berzikir. Bahkan di satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya salah satu tempat dan salah satu waktu yang kemungkinan besar di doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bainal adzani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan, yang diucapkan di antara adzan dan iqamah. Dan salah satu doa yang disyariatkan adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu termasuk bagian dari doa ataupun zikir yang kita ucapkan, yang sunnah kita ucapkan setelah selesainya muadzin mengumandangkan azan. Dan ini berlaku bagi muadzin sendiri dan juga kita yang mendengarkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan iqamah? Apakah sama hukumnya dengan azan? Para ulama kita menjelaskan bahwasanya hukum iqamah sama dengan azan, dengan artian iqamah hukumnya fardu kifayah. Ketika ada di satu daerah ataupun di satu kampung yang iqamah, yang melaksanakan iqamah, maka terbebaslah dosa dari orang-orang yang tinggal di kampung tersebut. Namun kalau sama sekali tidak ada orang yang melakukan iqamah, maka penduduk kampung tersebut berdosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya ada syarat-syarat yang dilakukan ataupun yang terpenuhi baru dinyatakan hak azan itu sah. Dengan artian kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi oleh muadzin, maka azannya tidak sah dan tidak dianggap meskipun ada azan tapi tidak dianggap, dan otomatis penduduk di kampung tersebut melakukan dosa. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama al-Islam ataupun ayyakuna musliman, bahwasanya orang yang mengumandangkan azan tersebut adalah seorang muslim. Kemudian berniat bahwasanya dalam hatinya azan ataupun dia melakukan azan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menandakan masuknya waktu. Kalau dia mengumandangkan azan waktu zuhur, maka dia niatkan dalam hatinya bahwasanya dia mengumandangkan azan zuhur, bukan sebaliknya, ataupun bukan meniatkan azan asar, azan isya ataupun selain dari azan zuhur. Kemudian adz-dzukuriyah, dia yang muadzin tersebut harus seorang laki-laki, tidak boleh wanita. Kalau seandainya wanita melakukan azan, maka kewajiban azan bagi penduduk kampung tersebut belum tergugurkan. Kemudian al-adalah, seorang azan tersebut bukan seorang yang terkenal melakukan dosa, melakukan banyak dosa ataupun seorang yang fasik. Kemudian ayyakunal adzanu waqti shalah,
azan yang dikumandangkan dipastikan setelah masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu, maka azannya tidak sah dan kewajiban azan belum terbebas dari penduduk kampung tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan azan dan juga iqamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.